Jadi kalau kita lihat tadi kan konsumsi masyarakat pemerintah negatif kan, itu sebenarnya mungkin perlu didorong untuk demand side. Nah demand side itu bukan hanya sekedar energi, tapi bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat secara umum, bukan pada energi saja gitu ya. Nah yang kedua baru kita bicara supply side, di mana supply side itu bicara tentang kredit ya, tentang kebijakan di sektoral gitu. Jadi menurut saya ini harus bersama-sama antara kebijakan sektoral ya, kemudian kebijakan terkait dengan demand side gitu, itu bersama-sama karena selama ini memang kalau dari APBN itu lebih banyak ke supply side gitu, sehingga daya belinya yang tidak ditingkatkan. Nah apalagi ketika krisis daya beli kan ada penurunan ya. Kalau sekarang kelihatan konsumsi tinggi itu kan lebih didominasi oleh kelas menengah dan atas. Tapi bagaimana dengan kelas bawah? Ini kan perlu juga kita pikirkan supaya tidak terjadi kesenjangan yang cukup tinggi gitu. Kalau kelas menengah atas nggak ada problem Mbak. Jadi dalam kondisi krisis atau tidak krisis mereka masih punya daya beli. Tapi bagaimana dengan yang menengah bawah yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia gitu. Itu juga menurut saya harus dipikirkan. Karena subsidi yang 500 triliun ini kan belum tentu juga tepat sasaran. Sekarang sudah mulai terjadi kelangkaan terutama di luar Jawa kan. Nah kan biasanya kalau terjadi gap yang cukup tinggi antara harga pasar dengan harga subsidi itu pasti akan terjadi yang namanya moral hazard gitu. Nah ini yang mungkin harus dijaga oleh pemerintah. Oke, poin utamanya, kunci utamanya efektivitas juga ya dari pemberian subsidi karena tadi anggarannya juga sudah begitu besar, jadi diharapkan agar efektif betul-betul tepat sasaran begitu ya. Setuju. Oke, dan ini juga poin yang sempat disampaikan juga ya kepada Bapak Presiden ya Bu Afi. Oke, nah kita ke Pak Edwin. Pak Edwin tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Afi begitu ya terkait dengan dari sektoralnya di mindset-nya juga perlu diperhitungkan begitu ya. Nah dari kacamata para pelaku pasar melihat tadi ya untuk daya beli masyarakat, kemudian juga cara menjaganya tadi dengan kredit-kredit sektoral juga yang harus dipertimbangkan dari sisi demand-nya juga begitu. Seperti apa Pak Edwin? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat mungkin tahun 2023 yang sudah kembali lagi mungkin defisit itu tidak boleh 3% itu kembali ke masa normal lagi. Artinya di masa normal tersebut adalah dibutuhkan ya kan peran swasta yang memang semakin besar. Nah ini sebetulnya seiring juga dengan kembalinya ekonomi nanti mulai stabil, pastinya banyak emiten atau perusahaan itu mereka akan menambah capex capital expenditure dan itu akan memberikan trickle down effect ya. Dan itu juga salah satu bisa memberikan juga dorongan bagi konsumsi masyarakat juga ya kan. Kalau memang suatu emiten atau banyak emiten itu nanti dia berekspansi, otomatis nanti daya serap tenaga kerja tinggi, lalu juga perusahaan bisa menaikkan gaji atau bisa memberikan bonus besar, dan itu akan memberikan dampak positif bagi konsumsi masyarakat. Jadi memang di masa-masa normal peran pemerintah kecil dan itu akan digantikan oleh investasi swasta, baik nanti investasi berupa nanti memang direct atau mungkin juga berupa portofolio Mbak, itu yang nanti akan mengganti roda mesin dari pertumbuhan ekonomi Mbak. Oke, baik. Ibu Afi seperti apa tadi tanggapannya begitu ya seperti yang disampaikan? Memang gini, peran swasta itu kalau normal ekonomi akan kembali tinggi ya. Cuman kan kalau kita lihat prediksi tahun depan global ini kan kata Pak Jokowi yang ngomong loh gelap gitu ya. Nah berarti kan kita harus survive dengan diri kita sendiri. Karena otomatis akan banyak misalnya dengan perang yang belum selesai semua negara akan mengurangi ekspor ya itu otomatis. Sehingga kita harus mandiri. Nah oleh karena itu sebenarnya kesempatan kita untuk satu mandiri pangan. Jadi bagaimana memanfaatkan ekonomi lokal untuk berkembang menyiapkan supaya kalau strategi paling buruknya mereka tidak bisa import ke kita bisa siap gitu. Nah mungkin kita harus merubah strategi kita Mbak. Jadi APBN ke depan ini mungkin harus untuk satu kemandirian pangan karena ini yang paling penting ya. Nah kalau yang kedua berkaitan dengan energi menurut saya juga harus mulai kita pikirkan bagaimana yang disubsidi itu siapa atau kasih insentif. Sekarang mobil listrik kan udah mulai nih. Nah gimana menggerakkan mobil listrik supaya juga orang itu berpindah gitu ya ke arah yang lebih murah. Karena sekarang nih kelihatannya itu cukup murah. Nah sama ini transportasi umum. Nah itu mungkin menurut saya cukup dengan transportasi umum karena orang yang perlu disubsidi adalah yang transportasi umum bukan yang memiliki mobil gitu. Nah jadi menurut saya jangan hanya menjaga inflasi tapi sebenarnya tidak memberikan tepat sasaran di dalam subsidinya gitu. Sehingga ini yang menurut saya perlu dievaluasi sehingga jangan sampai
ke depan itu biaya yang cukup banyak itu akhirnya tidak bermultiplier efek terhadap ekonomi Indonesia secara merata gitu. Itu sih kalau saya lihat. Oke, artinya kurang lebih harus sporadis tapi ada skemanya juga lebih besar agar tadi bisa termapping begitu ya Bu ya, seperti apa? Kalau sampai akhir tahun sih menurut saya mungkin pemerintah masih dapat windfall yang cukup besar ya, karena sekarang kan pendapatan pajak cukup tinggi. Tapi memang yang harus kita perhatikan tuh tahun depan sih. Kalau sampai akhir tahun ini saya punya keyakinan masih bisa tumbuh tinggi ya. Kemudian juga kita masih bisa ekspor gitu. Tapi tahun depan, nah ini perlu kita pikirkan. Jadi kalau tadi judulnya yakin apa enggak, nah itu sangat tergantung pada asumsi-asumsi eksternal maupun internal kita sendiri.